Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 6. Adapun tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Ibu Safitri Asrol STMM. Kami dari kelompok 2 yang berisikan 5 orang anggota, yaitu Rendiano, Lili Wulandari, Alfia Zahira, Melba Esrelita, dan Nurul Fauzia akan membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning perusahaan brand global eksekutif. Hai, saya Alfia Zahira akan menjelaskan company profile dari perusahaan brand The Executive. The Executive, kalau mendengar namanya, pasti kalian pikir ini brand luar negeri, bukan? Ya memang gak salah sih. Pemilihan kata yang eksklusif membuat nama eksekutif ditanam di mindset masyarakat sebagai brand luar negeri. Store yang menjual pakaian-pakaian kerja, celana bahan, dan lain-lain pada kenyataannya adalah brand lokal loh. Hah? Gak percaya? Yuk penjelasan singkatnya. The Executive diproduksi oleh PT Delami Garment Industries atau dikenal dengan Delami Brands yang didirikan pada tahun 1979 oleh Johannes Farial. Delami Brands berawal dari produksi celana panjang untuk busana pria dengan merek Wood dan John Ford. Kemudian, pada tahun 1984, The Executive yang saat itu bernama Executive 99 mulai dirintis dan menjadi pemimpin pasar untuk kategori busana celana pria. Nama brand berganti dengan The Executive di tahun 2000 dengan bergantinya pemilik perusahaan. Produk dari The Executive sangat bervariasi, meliputi pakaian kerja pria dan pakaian kerja wanita, seperti celana, rok, blazer, dress, dan lain sebagainya. Produk-produk dari The Executive tak lagi sebatas pakaian yang bisa dikenakan di kantor, tapi juga bisa dikenakan oleh para profesional muda yang dinamis yang bekerja dari mana saja dan kapan saja. Kesuksesan The Executive semakin melejit setelah puluhan tahun bertahan di industri fashion Indonesia. Produknya bahkan bisa Anda temui di berbagai wilayah seperti Jakarta, Pulau Jawa, Ambon, Bali, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Batam, Palembang, Samarinda, dan Medan. Tak hanya diminati di pasar dalam negeri, The Executive juga berhasil menembus pasar global. Koleksinya bahkan telah dijual di beberapa negara, seperti Singapura, China, India, Sri Lanka, Asia Utara, Timur Tengah, dan Australia. The Executive mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu untuk menjadi perusahaan fashion, menjual produk dengan kualitas dan nilai terbaik dengan pelayanan prima. Dan misinya yaitu, pertama, I'm scared first. Customer atau pelanggan adalah prioritas perhatian kami. Yang kedua, communicate with passion. Saya akan selalu berkomunikasi dengan penuh gairah. Yang ketiga, attitude with positive. Dilandasi dengan sikap positif. Yang keempat, reflect with your image. Saya akan merefleksikan dengan penampilan terbaik. Dan yang terakhir yaitu enable with your knowledge. Aktifkan dengan pengetahuan Anda. Perkenalkan, saya Rendano. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmenting eksekutif. Segmenting eksekutif memfokuskan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga, dengan strategi yang biasa digunakan oleh pemasok atau niche market sebagai curu pasar untuk memenuhi kebutuhan produk Asian. Adapun segmenting brand eksekutif ini terdiri dari segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Pertama, segmentasi geografis terdiri dari eksekutif muda yang ada di ibu kota, provinsi, kota-kota besar, serta kawasan dengan tingkat perputaran uang tinggi. Kedua, segmentasi demografis terdiri dari mobilitas perkantoran tinggi, karyawan dan pegawai usia 23 sampai 32 tahun dan penghasilan menengah ke atas. Ketiga, segmentasi psikografis yaitu eksekutif muda yang menyukai gaya hidup formal namun kasual. Melalui hal ini, eksekutif fokus pada segmen pasar eksekutif muda atau pegawai kantor yang tingkat keuangannya menengah ke atas dan mempunyai gaya hidup formal dan kasual. Perkenalkan, saya Lili Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai targeting perusahaan brand eksekutif. Eksekutif sendiri adalah perusahaan yang menyediakan berbagai produk fashion untuk pria dan wanita, seperti blazer, kemeja, blouse, celana, dress, tas, dompet, dan lain-lain. Adapun target penjualan brand eksekutif ini seperti pegawai kantor yang usia utamanya antara 25
23 sampai 32 tahun, di mana mereka yang memiliki penghasilan menengah ke atas serta memiliki gaya berpakaian formal, casual, dan rapi, serta berada di lingkungan yang memiliki mobilitas perkantoran tinggi. Halo, saya Melba Eslita. Di sini saya akan menjelaskan tentang positioning brand eksekutif. Brand eksekutif memiliki brand positioning dan dapat bersaing hingga mancanegara. Mari kita lihat bagaimana positioning dari The Eksekutif ini. Eksekutif 3 kali mengganti nama dan 3 kali juga mengganti logo. Tahun 80-an, perkantoran di Indonesia sedang berkembang, maka banyak kebutuhan baju kantor formal. Melihat hal itu, brand Eksekutif 99 1984 mengambil positioning baju kantor formal khusus pria. Tahun 2000, dirubahlah positioningnya dari baju kantor pria menjadi baju kantor pria dan wanita, sekaligus ganti namanya menjadi The Eksekutif. Tahun 2022 ganti lagi positioningnya dengan melakukan rebranding atau mengubah namanya menjadi Eksekutif. Brand fashion eksekutif ini mengusung sebuah perspektif baru dalam setiap karyanya. Sebelumnya menggunakan kata baju kantor, repositioning jadi baju kerja. Ini mengartikan bahwa kerja itu tidak harus ke kantor, bisa di mana saja. Di mana membuat baju kerja ala eksekutif itu bisa dipakai di mana saja, tapi tetap terkesan formal. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tagline dari brand pakaian eksekutif. Sejarah dari tagline brand pakaian eksekutif dimulai dari pencarian identitas yang menggambarkan gaya dan juga kepemimpinan dari brand pakaian The Eksekutif. Mereka memilih tagline itu Everyone Executive. Everyone Executive ini menggambarkan konsumen mereka dengan latar belakang, karir, dan juga gaya hidup yang berbeda. Everyone Executive mengajak orang-orang untuk menciptakan kisah mereka sendiri melalui perjuangan dan juga evolusi. Hal ini sejalan pula dengan perkembangan zaman sekarang. Zaman sekarang ini telah mengalami berbagai perubahan dan bahkan norma juga mengalami beberapa perubahan. Brand The Eksekutif ini percaya bahwasannya fashion itu harus bersifat inklusif dan juga tanpa batasan, sehingga mereka ini menggabungkan tujuan karir dan juga gaya hidup mereka secara keseluruhan. #Everyone Executive for us and beyond. Itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai segmenting, targeting, dan positioning perusahaan brand global eksekutif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya, perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.